Surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, makhluk melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Semua ya. Dan surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak bisa membawa atau mengurus rezekinya sendiri, dan Allah yang memberikan kepada mereka, kepadanya dan juga kepadamu. Jadi banyak binatang yang ini di sini di pesantren ada kuda. Bayi kuda itu tidak mengerti makan rumput, tapi Allah langsung siapkan air susu ibunya. Jadi kuda tetap dapat rezekinya, termasuk singa. Anak singa lahir tidak bisa berburu, dia kalah larinya oleh buruannya dan belum mengerti. Tapi Allah siapkan air susu ibunya sampai waktu tertentu, kemudian ibunya yang berburu dibawa untuk anaknya, kemudian nanti anaknya akan berlatih berburu, dan yang diterkam singa itu sudah pasti rezekinya. Jadi jangan aduh kasihan itu kijang dimakan singa, tapi memang begitulah Allah memberi makan singa. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita juga sama, ini sudah berulang kali disampaikan, waktu kita janin di rahim ibu, di tempat tersembunyi tetap saja rezeki ada. Kita belum punya gigi, maka rezeki kita diatur oleh Allah dalam bentuk plasenta yang langsung ke tubuh kita. Ini penting ilmu ini ya. Bagaimana rezeki itu sudah ada sebelum kita bisa berdoa, sebelum kita bisa berpikir, sebelum kita bisa ikhtiar, dan sudah terjadi rezeki itu. Waktu kita janin di perut ibu, boro-boro mikirkan rezeki, pikirannya juga belum ada. Bagaimana kita mau mencari rezeki, paham rezeki kita juga belum paham, tapi rezeki sudah ada dan ngejar kita. Coba rezeki waktu janin ya, bapak bekerja lalu belanja, dimakan oleh ibu, dikunyah, masuk ke tubuh, terus terurai sampai yang masuk ke tubuh kita waktu janin itu dalam bentuk yang paling sesuai dengan keperluan tubuh kita, tanpa kita tahu itu keperluan kita. Dahsyat hadirin. Dan itu tidak cuma kebetulan, tapi setiap saat, terus dari hari ke hari, dari saat ke saat, sampai kita lahir ke dunia. Ayo kita kenang ini ya, karena ini nyata. Jadi sebelum kita bisa mikir, sebelum kita bisa doa, sebelum kita bisa ikhtiar, ternyata rezeki sudah mencukupi kita. Allah mencukupi kita rezekinya. Lalu lahir ke dunia jadi bayi. Coba kenang bayi. Bayi bisa apa? Tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak punya wawasan. Lalu Allah ciptakan air susu, ibu tiba-tiba mengandung air susu, lalu air susu itu entah gimana bayi jadi membesar, jadi otot, jadi tulang, jadi gigi, jadi rambut. Bayi itu membesar itu dengan air susu saja. Itu juga belum bisa doa kita. Jadi jangan sampai lupa terhadap rezeki yang mengejar kita. Lalu ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu, ada, tapi sapi mengeluarkan, ya, atau kambing. Sapinya di mana, bayinya di sini, tetap saja datang ke sini. Ada peternakan di Selandia Baru, bayinya di Cimahi, tetap saja datang ke sini tuh. Jadi nyata sekali bahwa rezeki itu lebih hebat mengejar kita daripada kita mengejar rezeki. Lama-lama Allah memberikan kemampuan kita bicara, lapar,
mie haus. Nanti ada ikhtiar. Lama-lama kita membesar, makin diberi jarak sedikit oleh Allah dengan rezeki kita. Benar? Terus agak ada jarak. Nanti sepertinya kita harus membanting tulang. Tapi tetap saja lebih hebat rezeki ngedeketin kita. Persis seperti cecak, makanannya nyamuk. Dia memang bergerak, tapi tetap jauh lebih hebat nyamuk bergerak ngedeketin cecak daripada cecak ngejar nyamuk. Benar kan? Cecak memang bergerak, tapi berapa banyak gerakannya. Tapi nyamuk itu dari selokan depan loh, ke sini terbang, terus mendekat sampai ada dalam radius jangkauan cecak. Cecak ikhtiar. Sama kita juga kan? Makan. Coba ya alhamdulillah tadi makan. Lihat nasi merah. Dari mana ini? Saya tidak tahu sawahnya di mana. Siapa yang nanam? Siapa yang ngetam? Siapa yang bersihkan? Siapa yang jual? Siapa yang ngangkut? Demi Allah sampai tadi di piring. Udah itu ada ikan. Dari laut mana? Siapa ayah ikan? Siapa ibu ikan? Lahir. Siapa yang ngambil dari laut? Dibawa ke pasar. Dari pasar pakai es. Dibawa ke sini. Dari sini dimasak. Sampai ke sini. Itu belum cukup tuh. Belum hanya nasi, tapi ada garamnya, ada sambal, ada bawang, ada yogurt tadi itu, walaupun sedikit yogurt. Itu dibuat dari apa kok asam gitu kan? Dibuat dari asam mungkin ya. Ini sapi, air susu diolah sedemikian rupa. Sapinya di mana? Ada di sana sambal, ada cabenya, ada minyak kelapanya. Kelapanya dari kebun mana? Demi Allah itu makanan kita tuh adalah sebuah, selain Allah memberi rezeki, tapi Allah juga memberitahu nih betapa dahsyatnya makanan dikumpulkan, dan itu setiap hari. Minum air madu ya, biasanya ada di sini, tapi nggak apa-apa ya, karena dia akan datang pada waktunya ya. Jangan minta-minta ya, tenang saja. Biasanya di sini nih ya. Insya Allah pada waktunya dia akan ke sini. Ingat ya, saya tidak minta-minta air madu hangat ya. Kalau memang rezeki saya datang nanti ke sini ya, kita tunggu aja. Mana ya? Hadirin sekalian, kalau air madu, airnya dari mana? Tidak pernah kita lihat mata airnya, benar? Kita tidak mengerti air itu bisa steril, kepunya alatnya. Bagaimana pH-nya 7? Tapi demi Allah datang biasanya. Madu, air madu. Itu luar biasa pontang-panting lebah itu. Antara bunga, sarang terbang. Capek. Demi siapa? Demi kita. Capek itu mungkin ya, dan saya nggak pernah jadi lebah. Pontang-panting diambil oleh, coba lihat nanti kalau itu ada di sini ya. Tenang, tidak usah ditunggu-tunggu ya, karena itu akan membuat letih dalam penantian. Ada kok ya sebentar, nada itu ya mencerminkan penantian. Madu datang, diambil, diolah, diangkut, dibotoli, masuk ke sini. Ada, ini luar biasa deh. Tuh kan, biasanya di situ ya. Nggak apa-apa, manja. Asli nih hadirin. Coba ini untuk air madu hangat. Ini ngangetin air juga ada ilmu sendiri. Luar biasa. Kita hanya tinggal ngambil, tapi ini perjalanannya luar biasa. Saya tidak tahu ini dari mana madunya. Jauh
Dan ini bukan sembarangan hadirin. Kalau kita hanya minum saja, nggak ingat bagaimana Allah menjamin, aduh itu dia. Harusnya dengan makan minum tuh jadi yakin. Pilihan kita tuh adalah yang halalan thayyiban. Orang yang mengeluh-mengeluh juga tetap dapat rezeki. Pokoknya sebelum kita mati pasti ada rezekinya. Rezeki kita itu baru berhenti kalau kita mati. Kalau belum habis jatah kita, hidup kita nih sampai selesai. Nah, nanti kita makin tua, nggak bisa pergi seperti waktu muda, balik lagi rezekinya. Seperti kita bayi, ya mau kemana kek? Oh, ke dapur. Kakek, nanti susah, duduk aja. Nanti dari dapur datang. Lama-lama, kenapa kakek tangannya goyang, ini susah. Kalau tangan ini sudah oleh Allah diambil kemampuannya, nanti ada yang masukin tangan yang lain ke mulut kita, yang nyuap. Betul? Nanti, kenapa kek? Usah nelen. Kalau ini udah diambil kemampuannya, masuk ke sini, diinfus. Nanti kalau sudah waktunya selesai, kita meninggal, maka infus nggak bisa lagi bermanfaat. Selesai. Jadi urusan kita tuh bukan masalah ada tiadanya rezeki, tapi berkah atau tidak rezeki kita. Niatnya lurus tidak dalam ikhtiar. Caranya benar tidak, itu yang kita pikirkan. Bukan rezekinya, rezeki udah ada, tapi niat dan caranya ini berkah atau tidak. Kemudian kalau udah ada nih, syukur atau tidak, itu urusan kita. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu lebih berharga daripada rezeki yang ada, karena ucapan hamdalah itu merupakan pengakuan. Rezekinya udah rezeki, tapi alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi daripada rezeki fisik. Jelas tidak ada? Jadi kalau kita ketemu alhamdulillahirabbil alamin, ini air madu ini udah rezeki, tapi rezeki yang lebih tinggi dari air madu ini, yakin ini Allah yang nyiapkan. Itu rezeki yang sangat mahal. Yang minum madu banyak, yang nyebut bismillah lebih sedikit dari yang minum madu. Tapi yang minum madu, ingat ini disiapkan oleh Allah, itulah rezeki yang termahal.